sebetulnya Microsoft PowerPoint ya, sebetulnya ini kan aplikasi ya. PowerPoint itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu PowerPoint itu tools ya, atau alat ya kan, alat alat untuk membantu kita ya. Sama seperti kalau kita misalnya lihat gitar ya, kita pasti langsung tahu oh ini alat untuk alat musik ya kan. Kita lihat motor, oh ini alat transportasi ya kan. Nah, jadi kita perlu tahu dulu PowerPoint itu sebetulnya alat untuk apa. Nah, karena kan kita lihat ya, PowerPoint kita bisa nggak ngetik di PowerPoint seperti di Word? Bisa, ya kan? Kita bikin tabel-tabel seperti di Excel di PowerPoint bisa nggak? Bisa juga, ya kan? Nah, jadi kita harus tahu dulu PowerPoint ini sebetulnya alat untuk apa. Nah, untuk menyederhanakan saya pakai dari kata PowerPoint sendiri. Ya kan? Pertama, PowerPoint ini kan terdiri dari dua kata ya, dari power sama point. Ya kan? Power dan point. Jadi secara sederhananya ya, jadi PowerPoint itu adalah untuk menunjukkan poin, ya powernya saya anggaplah di Indonesia kan, jadi poin-poin penting atau memperkuat poin kita. Nah, setiap kita bawa berita atau bicara ya, pasti ada poin-poin pentingnya, ada pesan yang kita mau sampaikan. Nah, supaya pesan itu benar-benar nyampe, ada kekuatan. Nah, itulah gunanya kita menggunakan alat bantu ini. Jadi PowerPoint itu tujuannya untuk menunjukkan mana poin-poin penting dari apa yang kita sampaikan kepada audiens. Sehingga pesan kita itu bisa sampai kepada audiens yang mendengarkan. Jadi ini saya secara sederhana, inilah yang pertama kita harus tahu. Jadi PowerPoint itu adalah alat untuk poin penting. Nah, kesalahan umum hari ini tuh banyak orang ya, ini kesalahan yang umum, itu orang membuat PowerPoint, menaruh dokumen ke PowerPoint. Ini hampir semua rata-rata membuat demikian ya. Jadi nyuplik dari buku dimasukin ke PowerPoint, atau outline dimasukin ke PowerPoint, bahkan yang begitu banyak tulisannya ke PowerPoint. Akhirnya PowerPoint kita tuh sebetulnya menyalin dokumen dipindahkan ke PowerPoint. Ini adalah satu hal umum. Nah, kenapa kita nggak boleh melakukan demikian ya? Karena begitu kita presentasi, lalu di layar itu yang terlihat adalah dokumen begitu banyak tulisan, lalu kita bicara, ya kan? Maka apa? Maka kita membuat orang yang mendengar itu melakukan dua hal. Pasti pertama dia akan membaca slide kita. Yang kedua, dia harus mendengar kita. Ini pekerjaan yang paling sulit, ya kan? Membaca, mendengar. Dan saudara-saudara sendiri waktu dengar orang presentasi ya, ada slide, terus dia bicara. Cenderung kita apa? Cenderung pasti kita pengen ngabisin bacaan yang di slide. Akhirnya karena kita membaca, kita nggak dengerin orang yang bawa berita itu atau orang yang presentasi bicarakan apa. Dan membaca sambil mendengar itu pekerjaan yang sangat-sangat sulit. Ya kalau ini ya coba aja kalau saudara-saudari ya, misalnya lagi baca buku ya seperti saya kadang lagi baca buku, terus istri saya ngajak ngobrol, itu perkara yang sulit, baca sambil dengar. Melihat sambil mendengar, itu pekerjaan yang sulit. Makanya kalau kita lihat ya, contohnya lagi menyetir, lalu salah satunya larangan itu jangan sambil telepon. Karena menyetir itu kan butuh konsentrasi dengan melihat. Menelepon itu butuh konsentrasi mendengar. Kalau dua-duanya dijalankan sekaligus, waduh itu kalau nyetir berbahaya. Nah, kalau dalam presentasi, akhirnya yang terjadi bukannya pesan kita sampai, malah yang dengar tambah bingung. Ya kan? Apalagi kalau yang dibaca itu tulisannya kecil-kecil. Jadi memaksakan diri lagi baca itu apa dan lain sebagainya, akhirnya malah nggak mendengarkan pesan yang mempresentasikan. Kalau saya pribadi, dengar orang presentasi ya, baik di seminar atau ada saudara-saudara yang bawa berita, kalau saya menemukan slide yang demikian ya, maka apa? Saya lebih baik korbankan nggak usah baca slide, saya perhatikan aja orang yang berbicara. Ya, jadi karena nggak mungkin bisa dua-duanya. Jadi kalau kita sebagai pendengar, kalau kita mendengarkan orang bawa berita atau presentasi, lalu slide-nya
begitu banyak tulisan, ya kan? Maka apa ya, kita korbankan salah satu lah. Nah, tapi kan yang paling utama kan pembicara. Jadi kalau saya lebih baik saya korbankan, nggak usah lihat slide. Saya perhatikan baik-baik pembicara ini mau menyampaikan apa. Nah, tapi secara alamiah kalau ada kondisi demikian, orang lebih cenderung malah baca daripada dengar. Nah, jadi kita lihat, kita nggak boleh membiarkan orang itu mengerjakan hal demikian. Dia membaca, lalu juga mendengar apa yang kita bicarakan. Harusnya apa? Harusnya di slide itu kita hanya menampilkan poin-poin penting, sehingga pesan yang kita sampaikan itu mereka nangkep, oh ini toh yang mau dikatakan, ya kan? Jadi poin, kan kita bicarakan begitu banyak kalimat, tapi mereka terarah, oh ini yang mau disampaikan, ini yang utama. Makanya di slide itu cukup berikan kata-kata kunci atau poin-poin penting, tidak perlu semua disalin ke dalam slide. Baru akhirnya apa? Pendengar itu bisa menangkap apa sebetulnya yang kita bicarakan. Nah, karena itu ya kita secara singkat ya. Lalu kalau gitu harus bagaimana? Nah, ada satu prinsip dasar ya, ini yang prinsip menurut saya yang paling penting, yaitu kita cukup berikan 1 poin per slide. Jadi 1 slide batasilah hanya ada 1 poin. Jangan memberikan banyak poin di slide. Ini contoh penerapan 1. Saya langsung ke contoh-contoh. Nah, contohnya ayat. Ini paling sering. Mungkin saudara-saudara menyadari ya, kalau saya kasih PowerPoint, saya sering melakukan ini. Misalnya kita pakai ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semua itu ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat ya, tergantung kita yang bicara. Kita mau menyampaikan yang mana? Mungkin kita mau menyampaikan dari ayat ini kita dapat ada 2 poin. Ya kan? Nah, ini cara yang paling sederhana, tapi efisien. Dan nggak perlu kita ngerti banyak-banyak animasi, tapi cukup efisien. Kita tandai saja mana poin yang kita mau bicarakan, kita warnai dengan warna yang berbeda. Nah, tetapi kalau kita lihat ini pun masih 2 poin, kita masih bisa break lagi. Ya. Contohnya, nah saya menggunakan seperti demikian ya. Waktu di awal mungkin saya mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kita bisa ceritakan ya, kita sebagai orang Kristen harus begini, mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya. Lalu apa? Kita masuk ke poin kedua. Begitu masuk ke kedua, kita cerita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita lihat, bahkan yang begini pun, kalau bisa, ya kan, sebaiknya 1 slide 1 poin. Kalau kita mau bicaranya dari ayat ini 3 poin, misalnya kita mau penekanan carilah, ya carinya lah itu kita warnai, yang lainnya nggak usah. Lalu kita mungkin mau bicarain carilah, lalu mau bicarakan kerajaan Allah, mau bicarakan kebenarannya. Nah, bisa melakukan seperti tadi. Hanya tandai bagian-bagian yang kita mau bicarakan. Poin-poin yang kita sampaikan secara bergantian. Jadi, berusahalah membatasi di slide kita itu hanya ada 1 poin. Nah, saya ada minta video pelatihan AKM ya. Pelatihan AKM itu yang dari Jakarta itu slide-nya itu sangat sederhana sekali. Hanya ayat, hanya ayat lalu kata-kata pentingnya diwarnai. Jadi sebetulnya itu udah betul. Karena hanya menunjukkan poin-poin yang dibicarakan. Hanya seringkali orang masih suka 1 ayat itu diwarnainya agak banyak. Jadi 3 poin di 1 ayat. Nah, sebaiknya di 1 ayat itu, kalau kita ada beberapa poin, kita break dengan cara seperti demikian. Jadi, kalau ini 2 poinnya langsung kelihatan, nah, tapi kita bisa bagi per poin, pindah lagi per poin. Contoh lagi yang kedua. Nah, ini yang PowerPoint yang minggu kemarin ya. Ini saudara-saudari pasti langsung tahu ini pasti mau bicarain tentang si Simon ya. Ini kan sama. Ayat ini ada bicara tentang Simon, ada bicara apakah engkau mengasihi aku,
Nah, orang langsung tahu begitu lihat ini, pasti mau bicarakan tentang Simon. Ya kan? Nah, saudara-saudara ya, ambil contoh slide ini ya. Slide ini cuma ada satu kata, Simon. Mungkin kita nggak pernah kepikir bikin slide isinya cuma Simon. Kalau kita mungkin lebih suka ngerasa, aduh sayang ya ini kayaknya nggak ada apa-apa cuma kata Simon. Tapi justru ini cara paling efektif. Sehingga orang hanya melihat, oh kata Simon. Mereka akan perhatikan, kita mau bicarakan apa. Ya kan? Kita bisa cerita, Simon itu, Petrus itu, sebetulnya namanya Petrus. Tetapi Tuhan pada saat itu secara khusus memanggil dia Simon. Ya. Mengapa Simon? Simon itu adalah nama asalnya. Nama semulanya menunjukkan bahwa dia itu masih manusia alamiah. Dia menunjukkan bahwa sebagai alamiah itu dia seorang yang percaya diri. Dan dia juga seorang yang sombong. Nah ini demikian saudara. Jadi satu poin. Dan kita lihat, saya buat perbedaan warna. Ya, jadi begitu saya muncul poin yang satu, orang nggak akan lagi perhatikan kata manusia alamiah, langsung ke poin yang saya bicarakan, yaitu ke poin percaya diri. Begitu saya bicara sombong, yang semua juga yang mendengar akan langsung memperhatikannya kata sombong, sudah tidak memperhatikan kata-kata yang di atasnya. Jadi itu prinsip satu poin per slide. Tapi boleh nggak kita misalnya, ya kita pengennya langsung ditampilkan ini. Kadang kan kita ada beberapa, misalnya 1, 2, 3. Boleh juga. Tetap prinsipnya harus disampaikan per poin. Jadi yang kedua ya 1 poin per klik. Ya, 1 poin per klik. Ya, contohnya misalnya ini saya per klik, ya kan? Atau satu lagi yang per klik contohnya, nah contoh kayak bagian seperti ini ya, Allah Tritunggal, ya kan? Saya nggak tampilkan semua langsung bagiannya lengkap, tapi saya cerita Allah Tritunggal, pada mulanya Allah, ya kan? Allah Tritunggal, lalu dia berinkarnasi menjadi manusia, dia menempuh kehidupan ini, lalu dia mati tersalib, mati, dia dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari ketiga menjadi roh pemberi hayat. Nah ini contoh contoh satu poin per klik. Jadi boleh, tetapi prinsipnya sampaikanlah poin demi poin. Jangan langsung ditampilkan semuanya. Oke, saya perlihatkan ini sepertinya tadi yang Simon itu sama ya, tapi beda. Ini saya pakai 1 poin per klik. Ya, jadi, nah kalau saudara saya perhatikan ya animasinya itu ada 1, 2, 3, ya kan. Jadi kita tahu kalau animasi itu ya, kalau yang sudah pernah pakai, kalau yang belum pakai, sekalian saya infokan. Jadi animasi itu bisa munculnya itu ada beberapa pilihan. Ada on click, with, after. Nah, on click ini gunanya untuk apa? Yaitu tadi, on click itu gunanya untuk menyampaikan poin, 1 poin demi 1 poin. Jadi kapan kita pakai on click ya, khususnya kalau kita mau menampilkan itu poin, 1 poin, 1 klik. Ya. Jadi sederhananya saudara-saudari, jangan langsung memberikan informasi sekaligus di dalam PowerPoint kita. Berikanlah poin demi poin, 1 poin, 1 poin. Nah, saudara-saudari kalau perhatikan ya, ini slide saya yang tadi Simon contohnya ya. Ini saya sampai bikin hanya kalimat ini saya bikin jadi saya bagi menjadi 4 slide. Ya karena itu tadi saya mau menunjukkan poin demi poin. Dan ditambah lagi karena saya lihat yang selama ini dipakai di video di Jakarta itu dia nggak bisa jalankan animasinya, dia hanya langsung comot 1 layar. Nah, jadi saya bagi langsung 4 supaya bisa ditampilkan tetap poin. Ya kan? Dan kalau saudara-saudara lihat ya, saya ini nggak pakai animasi di sini. Ya kan, di animasinya ini nggak ada animasi apa-apa. Ini juga sama, nggak ada animasi apa-apa. Tapi kalau dijalankan, ada animasinya. Oke, jadi ini pakai apa? Oke, ini
pakai transisi, hanya pakai transisi. Dan transisinya apa? Transisinya itu cuman ini, transisi fade, fade. Apel-apelnya fade ya kan. Nah, sebetulnya ada begitu banyak transisi di PowerPoint. Transisi paling berguna, saudara-saudara, transisi paling berguna itu transisi ini. Yang mungkin kita paling nggak tertarik, kita lebih tertarik transisi yang kayak begini ya, nah burung ya kan, atau pesawat, atau ya yang seru gitu ya. Tapi sebetulnya di antara sekian banyak transisi yang paling berguna itu ini. Kenapa? Karena saya tinggal begini, tinggal ini Simon, saya tambahin di sini kata Simon manusia Allah, lalu manusia Allahnya saya warnain. Percaya dirinya, di sini saya warnain, ini saya hilangkan warnanya. Yang ini tinggal saya tambahin sombong, semua dihilangin warnanya. Langsung saya kasih fade. Maka perpindahan itu akan menarik daripada seperti ini ya. Kalau ini on click, saya mau ganti-ganti warna, ini prosesnya sangat-sangat sulit. Ya kan? Saya nggak mau ngajarin ya. Tapi ini sangat sulit karena harus diganti nanti warnanya, font color gini, wah sangat sulit, ya kan? Tapi kalau ini semua orang bisa melakukan, termasuk yang tadi ayat ya, ayat-ayat yang seperti tadi. Ini gimana pindah dari sini satu-satu? Saya hanya ayat ini warnai di sini, yang ini saya warnai di sini, saya kasih transisi fade. Nah, termasuk saudara-saudari, hampir semua PowerPoint di sini ini saya nggak pakai animasi. Ini nggak ada animasi, saya hanya pakai fade, fade. Oke ya. Ini pun pakai transisi. Ya, ini transisi, memang ini transisi push, transisi, ini fade juga. Ini juga sama, hanya ini doang yang ada animasi agak banyak. Dan saya perhatikan saudara-saudara, ini kan ada berbagai informasi, ya kan? Informasinya di sini ada layar, lalu saya bicara, ada orang berbicara, membaca, mendengar. Saya nggak langsung tampilkan semua, lalu orang bingung. Setidaknya ada 4 informasi. 4 informasi ini saya kasih on click, makanya on click-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu ditampilkan, ya kan? Nah, tadi saya tampilkan, saya tahu satu-satu ya kan. Di sini ada slide yang isinya dokumen. Lalu orang berbicara. Hasilnya apa? Yang dengar akan baca. Lalu juga dengar kita. Akhirnya bingung. Jadi kita lihat, satu klik, ini pakai prinsipnya tadi, 1 poin per klik. Intinya, saudara-saudari, sampaikanlah poin demi poin. Ya kan? Nah, sekarang saya kasih lagi contoh, ini yang kebanyakan, ya, yang saya katakan tadi. Ini saya dikasih sama seorang saudara ya, PowerPoint demikian ya. Saya rasa hampir kebanyakan, termasuk saya juga di awal buat PowerPoint, ya PowerPoint kita kurang lebih seperti ini, ya kan. Perasaan hayat, oke, manusia terdiri dari 3 bagian, demikian, lalu ketika bicara tubuh ini, dan lain sebagainya. Lalu serbian. Nah, ini yang saya bilang, saudara-saudari, inilah yang disebut dengan dokumen dimasukkan ke slide. Boleh nggak? Sebetulnya nggak ada larangan juga. Ini sama aja sebenarnya kita sedang merangkum. Berguna nggak? Tetap berguna, tapi gunanya bukan untuk dipresentasikan. Lebih bergunanya untuk apa? Kita share sama orang, supaya orang itu baca. Ya kan? Jadi kan otomatis waktu saya diterima ini ya, saya akan membaca. Nah, saya kan nggak membaca sambil mendengar, saya hanya membaca. Jadi, slide-slide seperti ini boleh dipakai nggak? Boleh, tapi sifatnya hanya untuk dibaca. Tapi kalau kita slide ini kita tampilkan di PowerPoint, maka yang terjadi apa? Yaitu yang saya tadi bilang, orang akan baca dan dia nggak akan memperhatikan kita ngomong apa. Ya kan? Akhirnya bukannya tambah jelas, PowerPoint yang harusnya membantu pembicara supaya orang lebih ngerti, akhirnya malah jadi menyimpangkan. Kalau seperti demikian ya, sama seperti kalau saya misalkan ya, kita pergi-pergi lebih enak jalan kaki atau pakai motor, ya pasti kita bilang pakai motor. Tapi kalau pakai motornya didorong, malah akhirnya masih lebih mending jalan kaki. Ya. Jadi kalau kita presentasi dengan
banyaknya teks atau masuk seperti ini ya, malah lebih baik kalau seperti ini, lebih baik kita nggak usah pakai PowerPoint, kita bicara saja, poin demi poin. Ya kan, itu akan lebih memudahkan daripada kita memakai PowerPoint yang seperti ini. Nah, saya coba bantu modifikasi PowerPoint ini ya. Kalau kita lihat, dari sini aja kita lihat ada berapa informasi yang dikasih. Ya. Pertama, ada yang bukan informasi. Ya kayak gini ya, ini orang begitu lihat ini ya, orang akan apa? Dia akan lihat ini, tersimpangkan oleh ini, lalu tersimpangkan ini, ya kan? Poinnya sendiri ada berapa? Ada 1, ada 2, bagian ini ya. Lalu ketika bicara ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ini 6 yang sebetulnya pentingnya ini kan 6 poin ini. Lalu ada simpangan-simpangannya. Ya ini ya, ada 7, 8, 9. Jadi sebetulnya kita taruh 9 hal, ada 6 poin, ditambah 3 yang nggak tahu, maksudnya bukan poin, akhirnya ada 9 hal yang orang lihat. Maka apa? Orang itu akan men-searching ya kan, 9 itu dilihatin satu-satu. Otomatis nggak akan dengerin, ya kan? Apalagi kalau seperti ini, ya kan? Nah, jadi saya langsung sambil kerjakan ya. Coba pertama ya kita buang yang nggak penting-penting. Ya kayak gini contohnya ya kita buang aja. Pendahuluan ya buat aja di awal. Lebih baik di slide terpisah. Pasti. Tampilannya beda, salah. Kenapa? Tampilannya beda, Sat. Kamu masih tampilan yang pertama, PowerPoint-nya. Bukan tampilan yang kamu perbaiki. Okay. Oh ya. Oke. Jadi gimana ya caranya? Oke. Masih PowerPoint yang full ya? Stop share screen dulu, yang ini stop share. Oke. Ya. Nah, ini kan hampir semua orang kan PowerPoint-nya seperti ini ya. Seperti ini. Ya itu tadi saya bilang ya, ini boleh nggak? Boleh, tapi kalau kayak gini ini sebetulnya kita ringkasan buku ya. Jadi kita boleh bagikan untuk misalnya orang, kamu baca ya kan daripada baca bukunya ya, bacalah ini saya ringkasin buat kamu. Tapi kalau dipresentasikan ya ini akan menyulitkan, karena pasti akan baca sambil dengar. Nah saya ambil contoh slide yang pertama ini ya, tadi saya udah bilang, ini ada 9 elemen setidaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jawabannya, 7, 8, 9. Begitu kita taruh 9 hal di PowerPoint, maka apa? Yang dengar pasti akan ya liatin satu-satu, mulai dari yang paling mencolok mata, ya pasti mencolok mata gambar-gambar, dia akan lihat ini, dia akan lihat ini, padahal ini bukan informasi apa-apa, cuman ya hiasan. Dia akan lihat ini, lihat ini, lihat ini. Sisanya baru dia bahkan baca satu-satu tulisannya. Ya kan? Nah ini nggak akan efektif. Nah, sekarang kita lihat ya, gimana caranya kalau begitu mau menyampaikan seperti ini ya. Pertama, yang nggak penting-penting itu kita hapus. Makanya kenapa saya selalu pakai latar itu ya polos aja. Nggak pernah kasih hiasan apa-apa. Karena jangan sampai hiasan-hiasan itu malah jadi mengalihkan perhatian orang dari poin utamanya. Untuk saudara-saudara ketahui ya, ini kan memang suka ada bingkai-bingkai gini, saya sendiri nggak suka pakai ya. Jadi kalau untuk mau menghilangkannya, bisa ke format background, hide background graphic. Nah, jadi kalau saya suka ini misalnya, saya ini kan kayak gini ya. Saya nggak mau pakai, misalnya, saya nggak mau pakai ini ya, saya tutup. Oke ya. Lalu informasi ini ya kita pecah. Ya. Caranya ya saya langsung bagi. Untuk meng-copy slide ya itu ada shortcutnya Ctrl D. Maka dia akan otomatis ini. Jadi saya akan copy aja sebanyak 4, 5 lah. Nah, jadi kita akan mendapatkan 5 slide yang sama ya. Oke, nah lalu ya ini saya akan buang yang gini-gininya. Kenapa? Karena informasi ini, yaitu kita cukup aja secara lisan kita katakan. Manusia terdiri dari 3 bagian. Lalu kita tunjukkan gambarnya. Ini saya buang. Ketika bicara tubuh juga ini sebutnya nggak ini. Jadi slide pertama saya ganti
hanya tampilkan ini. Oke, saudara-saudara ya. Kurang lebih nangkep ya maksudnya ya. Nah, ini kan roh, lalu kita bikin ini jiwa, ini tubuh. Nah, ini akan lebih mudah orang untuk mengerti. Nah, sama tulisan nggak boleh kecil-kecil. Jangan sampai orang sampai memicingkan mata untuk lihat. Paling ideal sebetulnya bikinlah 40, 36, paling kecil-kecilnya 32, kalau sangat terpaksa 28. Tapi kalau lebih dari kecil itu biasanya saya nggak mau pakai, karena orang akan susah lihatnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat gini ya, orang langsung nangkep, oh, begitu kita bilang manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, roh, ya kan? Tapi kalau kita bilang manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, roh, orang akan lihat sini, lihat ke sini, akhirnya pecah konsentrasinya. Jadi kita harus bagi. Nah ini, misalnya ini yang pertama bicara tubuh ya, ini saya hapus-hapusin ya. Ini pun nggak usah, karena ini cukup dibilang sama kita. Misalnya kita ketika bicara tubuh, ada organ-organ tubuh, mungkin itu maksudnya ya. Lalu ketika bicara jiwa, nah, bisa gitu ya. Lalu terakhir, bagaimana dengan roh gini ya? Saya langsung hapus saja. Saya kasih satu kata. Oh. Tapi kalau cuma satu kata gitu ya kita bikin aja sebesar-besarnya nggak apa. Makin besar makin jelas. Terus kata-kata yang tadi bagaimana dengan roh dan lain sebagainya. Ini sebetulnya untuk kita bicarakan. Kalau kita takut lupa, kita boleh bikin inilah gunanya notes. Jadi waktu kita slideshow, kita ke presenter view, kalimat ini akan ada di pinggir kita. Itu untuk bantu pembicara kalau lupa, takut lupa yang mau ngomong apa ya di sini. Tapi di slide cukup ini. Slide berikutnya, saya copy dari yang ini ya, diduplikasi. Saya langsung aja di sini saya tulis Roma 8. Karena ini kan jawabannya. Oke, jadi sekarang kita lihat ya. Kita sudah bagi per slide. Jadi kita bisa, ya manusia diciptakan terdiri dari 3 bagian ya, tubuh, jiwa, roh. Ketika bicara tubuh, ya kan tubuh terdiri dari banyak anggota-anggota tubuh. Ya kan lalu kita lihat manusia juga ada jiwa, punya pikiran, emosi, tekad. Nah, tetapi masalahnya bagaimana dengan roh? Bagaimana kita memakai roh kita? Apa fungsinya? Dan lain sebagainya. Kalau kita ingin tahu jawabannya, kita harus melihat di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal 8. Jadi saya rasa dengan demikian ya, akan jauh lebih jelas, ya kan? Yaitu tadi prinsip 1 poin, 1 slide. Akhirnya orang akan menangkap poin demi poin, daripada kita tampilkannya seperti demikian. Eksperimen yang awalnya ya, yang awalnya sudah saya kehapus hal ini. Ya, jadi lebih baik itu. Bahkan ini pun sebetulnya masih bisa kita bagi. Ya kan? Ini ada 3 hal kan, sebenarnya manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, roh. Ya kalau kita mau lebih break lagi ya lebih baik juga. Saya duplikasi seperti cara yang saya tadi, ya kan? Tinggal satu tubuh ya berarti saya hapusin ininya, ya kan? Sorry, ini terbalik, ini yang di atas ya, tubuh. Lalu di sini bagian yang rohnya yang saya buang.
Ini bagian yang lengkapnya, ya kan? Seperti tadi, saya tinggal transisi, lalu fade. Nah, hasilnya, manusia terdiri dari tiga bagian, ya kan? Ada tubuh, jiwa, roh. Kalau mau supaya seperti tadi juga boleh, ya kan? Warnanya diganti-ganti, yang supaya warnanya berubah. Nih, tubuh, yang ini saya warnainya, yang jiwa, yang ini, roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah, oke, saudara-saudara ya. Jadi ini yang pertama kita, prinsip yang pertama. Ya, minggu depan kita akan prinsip yang lain. Mungkin sekarang dari saudara-saudari ada yang mau bertanya. Baik, dipersilahkan jika ada saudara-saudari yang ingin bertanya ya. Juga boleh share pengalaman juga bagaimana biasa menggunakan PowerPoint. Karena ini sifatnya adalah kita ada ketersalingan ya, jadi saling memberi masukan aja. Ya, barangkali saudara-saudara ada apa punya yang lebih efisien, kan kita juga jadi bertemu. Ya kan? Boleh dikasih tugas. Tugasnya ini aja, yang PowerPoint yang tadi ini, mana ya, yang barusan saya kasih, yang bagian keduanya dibikin per poin. Oh. Ini tugasnya ya, ini bukan tugas wajib, karena ini hanya kalau yang mau lebih, karena gini, kalau kita sudah dengar nggak praktek, nanti lupa, ya kan? Bagi saudara-saudara yang mau praktek, nah nanti boleh PowerPoint yang tadi saya kasih ya, yang ini. Nah, coba gimana yang ini nih ya. Nah, halaman keduanya di break jadi per poin. Baik, akan saya share di grup coworkers ya itunya ya. PPT-nya nanti untuk latihan. Nanti minggu depan kita boleh link presentasi. Jadi kalau sudah selesai nanti boleh hasil PPT-nya di WhatsApp-in ke saya. Hanya yang ininya aja. Hanya yang ini. Nanti kita akan bahas sama-sama gimana ininya. PR-nya inilah, PR-nya yang ini dibuat jadi per poin. Ada lagi? Versi jadul tidak apa, sangat tidak apa-apa. Saudara-saudari tadi bisa lihat ya, saya pakai animasi apa. Ya animasinya cuma gitu aja. Saya kebanyakan sebetulnya cuma pakai transisi doang. Artinya, saudara-saudari yang, aduh saya gaptek apa, ya sebetulnya nggak masalah juga, karena ya asal terapin yang tadi itu ya sudah bisa. Ya kan? Animasi itu bukan bagian terpentingnya, memang membantu, tapi nggak sepenting itu. Malah kalau kita nggak hati-hati, presentasi kita terlalu banyak animasi ini itu, ya kan, tulisannya loncat-loncat, akhirnya orang apa? Bukannya konsentrasi dengerin bicara, malah akhirnya dia dapat, oh yang begitu dia pulang dia ingat, oh tadi animasinya keren. Lah kita bukan mau nunjukin animasi, kita mau supaya orang pulang itu dia dapat poinnya. Nah kita harus tahu itu sebenarnya. Jadi nggak terlalu penting kita ngerti animasi yang gimana-gimana. Setidaknya untuk saudara-saudari yang sangat udah nggak ada waktu untuk belajar animasi gitu, sederhananya ya kalau bawa berita itu cukup pakai ayat. Ayat itu warnai saja poin yang kita mau bicarakan. Kalau satu ayat ada 3 poin, ya kita bagi warnanya seperti tadi, jadi 3, ya kan? Satu-satu tampilkan satu-satu. Itu udah cara yang paling sederhana. Pinus angkat tangan. Ya, Ropinus silakan. Sorry, kepencet. Oh, kepencet. Ya. Saudara Mesak, ini mau tanya. Ya. Prinsip pembuatan PPT ini sama juga diberlakukan bagi misalnya kalau kita mau presentasikan ke anak-anak remaja. Sama. Presentasi prinsipnya 1 poin
harus sampaikan satu poin demi satu poin. Satu lagi ya, itulah kenapa ya, khususnya kita bawa berita gitu ya, sebaiknya kita yang pencet-pencet sendiri ya, kita yang klik sendiri, jangan kita kasih operator. Karena kalau kita kasih operator, kita akan sulit tiap kali kita mau ini klik, klik, klik. Belum lagi nanti dia keklik 2 kali, ya kan? Kita minta klik sekali, dia klik 2 kali. Kita minta klik, dia malah ngelamun, ya kan? Makanya saya nggak pernah mau presentasi saya kasih operator. Saya sendiri yang jalankan. Karena saya yang tahu kan saya harus ngeklik. Makanya saudara-saudara ya, tadi contoh saya waktu saya presentasi tentang penggunaan PowerPoint. Saya tahu kapan saya harus ngeklik, kapan saya enggak. Makanya perpindahannya jadi halus. Jadi kalau presentasi jangan pernah, ya sebisa mungkin jangan pakai operator. Kalau saya pribadi, saya nggak pakai ada aplikasi sebetulnya di Android, jadi seperti bisa remote bisa, atau ya gampangnya laptopnya kita taruh di ini. Jadi kita sendiri yang klik. Sama. Bedanya itu kalau anak-anak, remaja, dewasa itu bedanya cuma ini aja. Kalau anak-anak kita gambarnya bisa kasih yang lucu-lucu atau apa ya, kan disesuaikan lah ya. Kalau yang dewasa kan nggak lucu kalau kita ini ya kan, apalagi sidang formal. Saya sangat hati-hati ya, terlalu banyak, ini nanti mengganggu malah. Mungkin untuk durasi waktu itu yang tepat itu berapa lama ya kita presentasi dengan PowerPoint? Berapa lama pun boleh. Justru, oke, saya gini ya, sebetulnya kan yang saya bagi setiap minggu PowerPoint itu kan ada 3 berita ya. Saya baru nyadar juga ternyata itu sangat banyak. Karena waktu saya print, saudara itu kirim saya masuk sampai 11 halaman. Ya kan? Itu kan 3, makanya dibikin 3 video kan. Nah, jadi 3, tapi kalau saya sendiri ada share, jadi PowerPoint itu ngikutin kita. Ya kita cuma mau bicara 10 menit, ya kita pilih poin mana yang mau kita sampaikan. Yang lainnya nggak usah di ini. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara Puji dari Palu ya. Bagaimana mengenai penggunaan hyperlink? Apakah penting atau tidak? Karena kita suka bolak-balik ke slide yang sebelumnya. Nah, itu seperti bolak-balik ke slide yang berikutnya itu bagaimana? Apakah itu efektif? Saya nggak pernah pakai hyperlink. Pertama memusingkan. Lalu saya kan suka bagi-bagi PowerPoint. Nanti orang yang dibagi juga pusing. Itulah gunanya kenapa harus kita yang kendalikan. Saya sendiri juga sering loncat-loncat. Nah, klik tapi aja nomor halamannya. Klik nomor halaman kan bisa, pencet angkanya, enter. Iya, memang itu. Makanya kita harus fleksibel kan. Kita lagi bawa berita, tiba-tiba dapat inspirasi, kita pengen ngulang lagi ke ayat yang depannya. Ya kita karena kita yang mengendalikan, ya kita tinggal pilih aja, kita tinggal pencet, dia akan pindah. Daripada pakai hyperlink pusing, saya nggak pernah pakai. Pernah coba tapi pusing dan seringkali kadang-kadang malah jadinya error kalau nggak kompatibel dan lain sebagainya. Pembicara bisa buat copy atau di print PowerPoint-nya sehingga itu bisa membantu kalau misalkan dia mau melompat cari halamannya berapa. Nah, gitu. Boleh. Saya sendiri kalau bikin PowerPoint, saya selalu siapkan daftar halaman gitu. Halaman 1 isinya apa, 2 apa, 3 apa. Jadi misalnya mau loncat tinggal pencet 5, enter langsung pindah halaman 5. 9, enter langsung pindah halaman 9. Kalau saya sendiri, saya pakai presenter view. Ya kan, kalau kita pakai presenter view kan di sebelahnya kan kelihatan kan halaman-halamannya, ya kita tinggal langsung klik aja yang poin yang kita maksud. Oke, sekarang boleh nggak kalau misalnya kita gimana ya, kita pengen ngajak baca misalnya ya, ini saya teringat satu lagi, kita bisa mau ngajak baca, ya gimana, saya memang bikin PowerPoint ini, memang saya pengen ngajak ramai, misalnya seperti yang tadi ya. Nah, misalnya mau ngajak, saya bikin gini, memang saya mau ngajak baca-baca, 1, saudara, ayat, 2, korelasi, gini. Pertama, kalau kita bisa ya, siapkan saja handout. Itulah gunanya handout. Jadi handout itu untuk yang lebih detail, PowerPoint hanya poin-poin pentingnya. Ya kan? Jadi handout. Kalau kita nggak mau kasih handout, ya sudah, kita mau ngajak ini baca sama-sama. Ya pakai prinsip yang tadi.
Misalnya kita baca kan ini ada 4, ya kan? Koma 8 ininya ditaruh aja di slide yang terpisah. Lalu ininya ya diwarnain aja bergantian. Misalnya, ya kan, pertama kita baca hayat, lalu slide kedua kita warnainya yang hukum misalnya. Nah, lalu siapkanlah slide yang isinya cuma warna hitam. Slide, oke. Nah, warna hitam, jadi nggak ada apa-apa. Ini untuk apa? Jadi misalnya kita mau jelasin satu-satu ya. Kita tunjukkan ini, kita baca sama-sama hayat, 2 korelasi gini. Setelah itu kita mau jelasin dulu tentang hayat. Kita kasih slide hitam supaya apa? Jangan yang dengar malah jadi baca ke bawah, ya kan? Supaya setelah baca yang hayat itu, nah kita kasih slide hitam biar mereka perhatiannya kembali kepada kita sebagai pembicara. Tapi fontnya perhatiin tuh, tadi cuma 20. Ah iya. Nah itulah makanya nanti PR-nya ini mau diapain. Font itu kalau kecil itu ya, kalau kecil mendingan nggak usah ditampilin di PowerPoint. Itu nanti yang selanjutnya yang di minggu-minggu depan kita akan bahas ya. Silakan. Ada lagi? Untuk penggunaan semacam suara, kemudian video, itu bagaimana? Apakah disarankan atau sebenarnya itu justru bisa membuat distraction atau bagaimana? Terima kasih. Suara, video. Sebetulnya bagus juga nampilin video. Nggak masalah. Kadang saya suka pakai video juga. Ya kan? Cuman kalau kita naruh video di PPT, mana lebih baik ya? Naruh video di PPT atau kita tinggal tampilin aja? Apa kita buka aja file videonya gitu? Kalau nampilinnya di tengah-tengah PPT, saya biasanya selipin di PPT-nya. Tapi kalau nampilnya di awal, terpisah aja supaya nggak berat. Kalau saya pertimbangannya selalu ada 2 juga sih. Masalahnya saya suka nge-share. Jadi, makanya kenapa saya juga pakai font itu nggak pernah aneh-aneh. Karena saya takutnya kalau dikasih font yang aneh-aneh itu, nanti begitu saya share ke orang, orang malah jadi berantakan. Gitu. Makanya saya selalu, font yang saya pakai biasanya apa? Cuman Arial, Century Gothic, Calibri, udah itu aja. Saya nggak pernah. Soal font malah saya pernah baca, dibilang kalau misalnya PowerPoint pakai font aneh-aneh malah jadi susah dibaca. Iya, memang. Amin. Ya. Kalau nggak bertanya, boleh saudara-saudara tadi mungkin dapat apa, jadi saya bisa ini kira-kira apalagi yang perlu tahu. Atau saudara, oh saya udah tahu tentang ini, bagaimana, ya kan. Pak Altin, gimana? Nggak kedengeran di mute. Sangat penting itu bagaimana memadu warna gitu loh, supaya eye catching gitu ya, memadu warna itu. Maksudnya itu warna apa yang enak ditampilkan, karena kadang-kadang misalnya tulisan itu warna merah, ketika kita tampilkan nggak kelihatan. Ya, kalau warna ya, paling aman ya saudara-saudara, paling aman itu warna itu ya, kombinasinya itu kombinasi rambu lalu lintas. Kuning, hitam, ya kan, putih, hitam, merah. Ya kan, kombinasi lalu lintas itu kenapa? Karena kan itu warna-warna yang orang supaya jelas lihatnya, bukan supaya bagus. Yang penting jelas lihatnya. Memang betul itu harus diperhatikan. Kalau kita intinya ya, kalau kita udah nggak kelihatan jelas, mendingan nggak usah ditampilin. Kalau mau jelas itu aja apa warna lalu lintas itulah. Itu juga kalau perhatikan ya iklan-iklan rokok, iklan apa ya paling banyak warnanya cuma gitu aja, putih, hitam, merah. Makanya saya juga warna saya juga nggak ganti-ganti kan saudara-saudara ya. Latarnya biru, fontnya putih kuning gitu-gitu aja.
Ya karena kita bukan pelajaran mewarna ya kan, bukan. Yang penting jelas gitu kelihatan. Nah kadang ya ini saya pernah temuin ya kan waktu acara kami perbauran pemuda ya, kan setiap lokal presentasi ya kan, wah warnanya udah latarnya putih, warna hurufnya merah muda, hijau muda, wah itu udah akhirnya enggak. Intinya harus kelihatan. Nah kalau mau kelihatan ya warna-warna yang saya temukan aman itu ya warna lalu lintas itulah. Kuning, hitam itu paling kelihatan, itu kontrasnya paling jelas. Kalau latarnya hitam, ya hitam, putih, merah itu jelas. Cuma kan merah warnanya terlalu apa ya? Kalau kata orang itu terlalu kejam ya warna merah gitu. Jadi saya lebih pilih kalau latar saya kan yang selama ini saya pakai biru tua, putih, untuk highlight-nya warna kuning. Itu kadang ada pengalaman di laptop kita itu warnanya jelas, tapi ketika ditampilkan di proyektor itu jadi boba. Itu yang kadang-kadang juga saya temukan pengalaman demikian sih. Mungkin tapi kalau pakai prinsip kamu mau proyektor kondisi kualitas apapun aman lah ya. Aman. Kalau itu proyektornya yang kurang ini, aman lah. Makanya gini. Settingan proyektor juga pengaruh. Oh iya, settingan proyektor. Gitu. Itu sebetulnya Komiming ya, yang AKM itu ya, itu pilihan fontnya, terus warnanya itu sangat jelas, bagus itu sebetulnya. Cuman ayat nggak masalah. Cuma itu aja, di satu ayat kalau ada 3 poin, tampilinnya warnanya ganti-gantian seperti tadi. Jangan 3-3-nya langsung diwarnain semua. Oke, thank you. Itu udah paling sederhana itu. Kalau saya juga kalau udah kekurangan waktu, nggak sempet mikirin animasinya atau apa, ya udah pakai ayat aja. Prinsip pemakaian huruf kapital, huruf tebal. Saya ada bikin PowerPoint khusus bahas tentang huruf. Nanti saya share aja lah. Paling baik memang gitu ya, ada standar warna tulis supaya nanti PowerPoint itu dipakai oleh lokal yang lain, seminar yang lain, apabila study yang lain, udah tinggal pakai, nggak perlu berubah lagi. Sebetulnya gini, warna itu intinya yang penting kelihatan. Jadi PowerPoint itu jangan sampai tulisannya nggak kelihatan, nggak kebaca. Kita nggak boleh bikin orang itu harus berusaha gitu. Jadi PowerPoint itu nggak boleh bikin orang sampai berusaha, sampai mata. Makanya saudara-saudara ya sebetulnya ya, kayak bagan-bagan kerajaan, atau kadang bagan 7 minggu, itu nggak cocok di PowerPoint. Nggak cocok, karena itu akan sulit sekali. Saya ada bikin yang itu ya, tapi saya banyak potong-potong gitu ya. Tunggu ya. Itu nanti lah kita bahas di minggu depan ya. Tapi ya, warna itu yang penting kelihatan. Kalau kita nggak ngerti desain, ya kan, saya sendiri juga bukan orang desain. Kalau kita nggak ngerti desain, ya itulah. Saya bilang warna yang saya alami, yang saya lihat kontrasnya bagus itu warna lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, kuning, hitam. Jadi kita bikin latar hitam, kuning, putih, merah itu masuk. Jadi jangan kita bikin PowerPoint habis gunakan waktu untuk milih background, ya kan, milih warna huruf, bentuk huruf, nggak usah habisin di situ. Background polos saja paling aman. Nanti saya kasih tahu kenapa kalau polos itu lebih gampang sebetulnya malah daripada terlalu banyak ornamen-ornamen. Oke, 5 menit lagi. Sak, nanya lagi. Ya. Itu kadang kan aku lihat yang kamu punya itu di share itu ada ambil gambar-gambar yang sederhana. Kamu ada acuan nggak ambil gambar-gambar seperti itu di mana, Sak? Yang paling kamu pakai? Oke. Gambar paling itulah gunanya versi yang terbaru. Oke, saya tampilkan ya. Versi terbaru itu ada icon. Oke, jadi versi terbaru itu ada fasilitas icon. Aduh, tunggu ya, saya bikin yang baru aja. Ada gimana? Insert. Ada insert icon. Memang nggak banyak, tapi ya
Saya juga pakainya gitu itu doang sih. Ya kan misalnya manusia. Nah, ini cuma ada di versi terbaru. Nah, bagusnya kalau itu kita bisa warnai sekehendak hati kita. Saya biasanya kalau ini kan saya suka kasih warnanya, kalau Tuhan Yesus, suka saya kasih warna kuning. Mungkin saudara-saudara lama-lama ngerti ya. Sak, belum dirubah layarnya. Oh, belum Salah layar. Salah layar ya? Oke. Apa? Masih amatir zoom-nya ini. Oke. Versi terbaru itu ada icon. Jadi insert icon. Nah, contohnya saya ketikkan, biasa kan orang paling sering dipakai nih, orang, man. Nah, udah saya pencet. Kelebihannya apa? Kita bisa warnain sekehendak hati kita. Itu termasuk saya kadang-kadang kan orang berubah warnanya dari merah, misalnya kita ada orang dosa, akhirnya kita Tuhan membasuh bersih kita menjadi, akhirnya kita jadi anak Allah. Ya, saya cuma gini doang. Nah, ini kan latarnya warna putih, ini kan nggak akan jelas kan. Ini ya ginilah, jangan kuning lah ya biar kelihatan. Karena kan putih sama kuning ini nggak jelas ya kan, misalnya gini. Putih merah lah. Jadi icon ini bisa diwarnai. Itu satu tempat ya. Nah, ini kayak perubahan begini ya, itu tadi saya cuma pakai transisi fade. Jadi dari sini, nah kan gampang. Selain fade bisa juga, selain fade ya kadang-kadang saya pakai wipe. Kalau wipe bedanya supaya kita mau tampilin dari bawah ke atas. Nah, ya kan. Jadi dia perpindahan warnanya dari bawah ke atas. Jadi pakai icon ini. Yang kedua, kalau dia, oke ini saya harus stop share lagi ya. New share. Yang kedua, tempat yang paling saya sering pakai, flat icon. Ini gratis. Jadi icon-icon gitu. Kalau icon ini kan enaknya udah nggak ada latar ini ya. Nah ini saya pakai ini semua saya pakai ini. Banyak saya dari sini. Kayak PowerPoint yang kemarin ya, ikan. Nah ini kan dari sini, ikan, rotinya apa. Ini tempat favorit saya cari icon-icon ya. Kelebihan icon ya itu nggak ada latar belakangnya. Atau ketiga, bikin sendiri. Kalau bikin sendiri pakai apa? Ya pakai ini. Jadi kreatif-kreatifnya kita aja. Ya, kayak kemarin itu saya ada ini kan ya yang gambar. Sak, layarnya dipindah. Oh iya ya, aduh. Atau ya bikin sendiri ya, contohnya ini saya bikin sendiri ini. Gini. Icon itu, icon itu cuma di 2019 ya, 16 aja ya, belum ya? Kayak saya nggak tahu, kayaknya 16 juga belum. Belum. Saya cek di 16 belum ada. Ya. Atau 19 di kantor soalnya sini masih 19. Ya, atau ya bikin sendiri. Ini saya bikin sendiri. Saya bikin caranya gimana biasanya. Saya juga bukan orang jago ini ya. Jadi saya searching gambar orang. Nah ini ya, saya dapat gambar ini nih, ya kan? Nah, saya dapat gambar gini. Cuma kan ini kan kita nggak bisa warnain, ada watermark-nya lagi. Ya udah, kita bikin aja pakai agak rajin sedikit aja. Ikutin aja dia polanya dia, ikutin apa ininya. Ya kan? Kalau badan sama kaki itu pakai ini. Pakai ini. Ini kan tinggal ya dipas-pasin lah, ya jadinya kayak gini. Nah, cuma kan enaknya kalau kita bikin sendiri atau pakai icon yang di ini, kita bisa warnain itu aja sih. Ya kan? Karena kan kalau di icon itu gambar orangnya cuma gitu aja.
Nah, kalau ini kan cuma ini aja warnanya. Apa? Ya bentuknya berdiri terus kayak gini kan. Nggak bisa duduk, nggak ada yang duduk atau apa ya. Kayak gitu saya biasanya. Ini saya kepikir saya udah kumpulin yang begini-begini yang saya bikin sendiri, saya kumpulin di satu PPT, nanti saya kalau sudah ini saya share juga. Bisa dipakai-pakai juga. Oke, saudara-saudara. Posisi tidur juga, Cak. Posisi. Loh, Yesus bagaimana membangkitkan orang kalau nggak posisinya tidur? Saya itu gini, saya itu nggak pernah bikin sesuatu khusus untuk bikin yang banyak, enggak. Saya tuh begitu ada keperluan baru bikin, ada keperluan baru pelajari lain apa. Jadi per ada keperluan gitu. Makanya sebetulnya kalau yang lain animasi gitu ya gini aja, begitu kita kepikir saya pengen begini gimana ya. Nah, belajar. Saya sih kayak gitu, nggak pernah secara khusus satu-satu saya ini. Harus kreatif ya? Iya, pinter-pinternya kita lah dengan keterbatasan Photoshop kita nggak bisa, ya saja sama Photoshop ya cuma bisa nge-crop gitu-gitu doang ya. Yang bisanya kita aja. Tapi ya tadi itu, asal prinsipnya tadi itu 1 poin per slide. Ya kan? Nanti kalau kita sudah tahu beberapa prinsip, baru gimana mulai bikin dari awal, dari cuman outline sampai jadi PowerPoint itu ada prosesnya juga. Kira-kira berapa lama waktunya itu? 1 PPT buat? 1 PPT? Sebetulnya ya bikin PPT-nya itu nggak gitu lama, kalau udah biasa. Yang lama itu proses mikirnya sebetulnya. Itu. Oh. Proses mikirnya. Nah, itu nanti kita bahas di ini ya. Bikin. Nggak, berapa lama kira-kira biasanya? Saudara Mesak berapa lama biasanya? Yang kemarin punya lah, yang kemarin punya itu berapa lama? Kemarin punya, kalau gini ya, yang selama pandemi ini jujur aja agak lama-lama, karena banyak sekali. Banyak. Pertama banyak, yang kedua, biasanya kan kalau saya bikin sendiri, oke yang biasanya saya bikin sendiri bukan yang masa pandemi, itu paling 2 jam, 3 jam. Wih! Yang lama itu apa? Yang lama itu dari pelajaran hayat, saya ringkas dari jadi mind map, kan dari mind map poin mana yang mau saya sampaikan. Terus saya bikin itunya gimana. Itu nanti prosesnya itu. Jadi itu nanti yang ke depan ya. Nggak lama. Tapi kalau yang ini, yang masa saudara sekalian saya kasih tahu ya. Yang masa pandemi ini saya sebisa mungkin semua yang ada di outline itu saya masukin poin-poinnya. Jadi sebetulnya yang dibagikan itu PowerPoint mentah sebetulnya, bukan mateng. Artinya saudara-saudara kalau misalnya bawa berita, PowerPoint itu saudara-saudara pilih sendiri lagi mana yang mau ditampilkan, mana yang enggak. Karena itu semua poin saya nggak tahu mana yang penting yang itu. Pokoknya sebisa mungkin semua poin itu saya bikin PowerPoint-nya yang sekarang ini ya, yang masa pandemi. Supaya pembicara pilih sendiri mana yang mau dipakai, mana yang enggak. Jadi kalau saudara-saudara bawa berita, ya kan yang masa pandemi ini ya caranya begitu. Pilih, kan ada 3 berita. Itu kan 3 berita cukup panjang. Kalau kita cuma punya waktu 15 menit, ya kita pilih mana yang ini. Oke, ini sebagai terakhir, setelah ini saya tutup ya saudara-saudara. Contohnya kayak kemarin saya share dulu. Ini terakhir penutup aja ya. Ada kesimpulan nggak apa-apa, Mas. Yang ini penutup. Ini penutup ya. Jadi kayak kemarin ya, saya sendiri waktu bawa firman di lokal saya pakai apa? Saya bikin lagi nih, saya pakai judul sendiri. Saya judulnya digembalakan untuk menggembalakan. Saya cuma pakai slide ini. Terus apa lagi ya? Ini saya nggak pakai. Langsung ke sini. Nah, saya tambahin lagi, ini ada jawabannya. Kalau yang itu kan nggak ada kan. Saya tambahin lagi ini. Terus, saya tambahin ini nih. Nah, kan ada ayat untuk pembangunan. Di tengah-tengahnya ada apa? Tengah-tengahnya kita harus penggembalaan. Jadi saya aja ya, PowerPoint yang saya bikin sendiri, kalau saya pergi karena kan untuk sharing bagi-bagi buat saudara-saudara seturut keperluan, saya sendiri masih modifikasi lagi untuk keperluan saya. Jadi PowerPoint itu apalagi punya orang lain ya, jangan dipakai mentah-mentah. Saya sebenarnya agak khawatir saudara-saudara pokoknya semua di situ dibicarain, semua dipakai mentah. Jangan, ya kan? Tetap harus dilihat lagi mana yang paling cocok dengan beban kita. Jadi jangan sampai kita dibalik. Kita udah punya beban, mau beritain apa, lihat PowerPoint-nya gitu, kita ganti beban, ikuti PowerPoint itu jangan sekali, ya kan? Harus
PowerPoint-nya ngikutin beban kita. Oke, baik saudara-saudara ya, saya rasa sudah cukup untuk yang sesi ini. Ya, kalau rasa terbantu, saudara-saudara mau ikut lagi lihat prinsip-prinsipnya, setiap Selasa kita akan demikian kasih prinsip-prinsipnya sampai kita mulai dari nol cara buatnya. Setelah itu yang animasi, kalau untuk yang animasi desain yang lebih bagus gitu, itu sangat banyak di YouTube. Tapi kalau yang kayak gini memang belum terlalu banyak. Berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran kami pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan melalui pembelajaran ini, Tuhan Kau memperlengkapi kami Tuhan, menjadi seorang Tuhan minister firman yang bisa menyampaikan firman dengan sederhana kepada setiap saudara-saudari, agar kami boleh saling terbangun bersama. Biarlah kami Tuhan, apa yang sudah kami dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat, bahkan bisa kami bagikan kepada saudara-saudari di lokal kami masing-masing. Terima kasih kau juga terus menjaga kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan Kau lindungi kami, sekeluarga demi sekeluarga, seorang demi seorang. Kami terjaga tetap dalam kondisi sehat, agar kami bisa tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, mulia bagi nama Tuhan.